teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Vita Grisa Kundiana, tentunya masih di channel YouTube aku. Nah teman-teman, aku berdoa semoga seperti biasa kalian diberikan kelancaran dalam segala urusan, senantiasa sehat-sehat dan juga penuh dengan sukacita. Hari ini aku akan membahas mengenai besaran biaya yang mungkin keluar nih ketika kamu mendaftar beasiswa, ataupun juga biaya yang mungkin keluar ketika kamu sekaligus mendaftar kampus tujuan. Jadi intinya semua berkas yang kita butuhkan untuk mendaftar beasiswa pertama kali ini itu semuanya harus kita tanggung sendiri. Kenapa? Karena memang kita statusnya ini belum menjadi seorang penerima beasiswa. Nah makanya kenapa semua kebutuhan biaya untuk pengumpulan berkas, kemudian untuk pendaftaran kampus, serta biaya untuk transportasi maupun akomodasi, termasuk juga saat kita seleksi ini beberapa kali, baik untuk tes tulis, tes wawancara, dan juga untuk tes SBK dan lain sebagainya. Intinya semuanya kita yang menanggung, seperti itu. Nah langsung aja, kira-kira apa aja sih sebenarnya berkas yang membutuhkan anggaran biayanya? Nah saya akan bahas satu persatu ya. Nah, biaya yang pertama yang perlu disiapkan adalah biaya yang digunakan untuk mendaftar tes bahasa Inggris. Nah, seperti yang kita tahu bahwa institusi baik untuk perguruan tinggi maupun juga lembaga beasiswa ini membutuhkan yang namanya sertifikat bahasa Inggris, karena memang digunakan sebagai bukti akademik bahwa dari pendaftar ini memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik. Nah, penggunaan untuk sertifikat bahasa baik TOEFL ITP atau juga IELTS ini sebenarnya tergantung dari univ tujuan kalian. Biasanya untuk di dalam negeri ini bisa menggunakan keduanya. Akan tetapi secara mayoritas biasanya kebanyakan dari calon pendaftar di universitas atau perguruan tinggi di dalam negeri mereka menggunakan TOEFL ITP. Biasanya untuk rentang skornya di antara ya 450 atau 400 sampai dengan 500 itu sendiri, itu standar minimal. Nah, biasanya untuk IELTS ini sangat direkomendasikan ketika mendaftar ke luar negeri, karena kebanyakan memang kampus di luar negeri ini mensyaratkan untuk penggunaan IELTS. Akan tetapi ada juga negara-negara tertentu yang mereka memperkenankan nih penggunaan TOEFL ITP. Jadi untuk kejelasannya, apakah negara tujuan kalian, yakni tempat kalian akan melanjutkan studi ini apakah menggunakan IELTS ataupun juga menggunakan TOEFL ITP, kalian bisa melihatnya di bagian website kampus tujuan kalian. Untuk biayanya sendiri, TOEFL ITP ini sekitar Rp550.000. Akan jauh berbeda jika misalnya teman-teman tesnya adalah IELTS. Nah, untuk IELTS ini biasanya Rp2.900.000. Kalau teman-teman memang ingin mendaftar TOEFL ITP, aku sarankan kalau memang domisili kalian adalah di wilayah Yogyakarta, kamu bisa mendaftar di P2B UGM, P3B UNY, SILAS UI atau juga USD. Nah, di sana memiliki fasilitas yang sangat memadai dan juga saya rasa bagus sekali untuk bisa dicoba tes ujian TOEFL ITP. Nah, sedangkan untuk tes IELTS sendiri biasanya ini dilaksanakan di kota-kota besar dengan kerjasama dari IDP atau juga IELTS di Surabaya. Jadi tergantung teman-teman nih apakah akan mendaftar di daerah kota besar yang di dekat kalian atau juga di pusatnya di Jakarta atau di Surabaya. Nah, yang jelas nih teman-teman bahwa sebelum melakukan tes bahasa Inggris saya sarankan sekali, karena mengingat nih biaya yang digunakan untuk mendaftar dari tes bahasa Inggris ini sangatlah mahal, artinya tidak ramah di kantong mahasiswa, karena belum bekerja otomatis nih biayanya masih ditanggung oleh orang tua. Nah, jangan sampai nih dari biaya yang ditanggung orang tua untuk tes bahasa Inggris ini menjadi sia-sia karena kita kurang memiliki strategi untuk melakukan tes dari bahasa Inggris ini. Nah, jadi aku sarankan di sini sebelum teman-teman melakukan tes bahasa Inggris baik dari TOEFL ITP atau juga IELTS, sebaiknya kalian mempersiapkan diri dulu nih, benar-benar dimatangkan, dimaksimalkan. Kalau teman-teman sudah merasa maksimal, maka step kedua adalah mencoba mengikuti yang namanya pretest. Nah, untuk pretest sendiri ini biasanya banyak sekali yang menawarkan baik di media sosial atau juga di lembaga-lembaga khusus tertentu. Nah, ini patut dicoba karena untuk bisa memprediksi nih kira-kira dari hasil belajar kamu apakah sudah memenuhi dari standar minimal yang ditentukan untuk mendaftar beasiswa atau perguruan tinggi. Nah, step yang ketiga adalah baiknya teman-teman tesnya jauh-jauh hari, mengingat lembaga yang di bawah naungan atau pengawasan dari ITS biasanya 1 bulan itu ada 2 kali gelombang dengan kuota adalah 20 orang.
Nah, kalau bisa teman-teman selalu update di website dari masing-masing penyelenggara untuk bisa memetakan waktu yang tepat kapan kalian harus melakukan tes supaya tidak ketinggalan. Yang jelas bahwa sertifikat dari tes TOEFL ITP itu biasanya keluar sekitar 2 minggu. Nah, otomatis kalau kita tesnya jauh-jauh hari, misalnya nih kita gagal atau kurang memenuhi standar minimalnya yang ditentukan untuk mendaftar beasiswa ataupun juga perguruan tinggi, kita masih ada jeda waktu yang cukup untuk belajar lagi dan juga mengikuti tes lagi. Nah, selanjutnya saran aku, kalau memang teman-teman ada kendala belajar bahasa Inggris secara mandiri, teman-teman juga bisa nih mengambil les privat atau juga les secara kelompok, karena ini biasanya jauh lebih murah ya. Kenapa aku sarankan untuk mengikuti les? Karena biasanya teman-teman ketika kita mengikuti les, otomatis kan kita diajar dengan orang yang lebih profesional. Berarti kita akan dilatih, kemudian mendalami materi, dan juga kita akan diperkaya dengan latihan soal. Nah, ini sangat penting sekali untuk bisa diterapkan atau dilakukan. Jadi jangan sampai kita mengikuti tes itu karena dipaksakan dalam keadaan kita belum siap. Itu akan membuang tenaga, membuang waktu, dan juga membuang biaya yang sangat banyak. Apalagi kalau misalnya kita masih ditanggung sama orang tua. Nah, solusinya supaya tidak rugi nih, lebih baik kalau misalnya kita tahu kalau kita masih ada kekurangan dalam belajar mandiri bahasa Inggris, mending kita ambil les aja. Walaupun mungkin biayanya akan jauh lebih banyak. Nah, kalau misalnya ada tambahan biaya untuk les, otomatis kita masukkan nih dalam biaya yang diperlukan atau dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa. Biasanya biaya yang digunakan untuk les ini sekitar antara 850.000 sampai dengan 1,9 juta. Biaya selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah biaya untuk medical check up atau biasa kita sebut dengan tes kesehatan, kemudian tes SKBN atau surat keterangan bebas narkoba, dan juga ada tambahan tes TBC. Nah, untuk di dalam negeri teman-teman, kalau misalnya nih kita ambil sampel aja, misal kita mendaftar di LPDP, ini biasanya tes kesehatan di dalam negeri untuk tujuan univ di dalam negeri, mereka mensyaratkan untuk bebas tes SKBN atau surat kesehatan bebas narkoba, kemudian yang kedua adalah tes kesehatan, dan untuk tambahannya kalau misalnya mendaftar di luar negeri ini membutuhkan tes TBC. Nah, dari ketiga syarat ini otomatis ada pengenaan biaya dong ya. Jadi untuk biaya tes kesehatan dan juga tes dari SKBN, dahulu itu saya tesnya di Yogyakarta dan saya melakukan mini research atau survei kecil-kecilan, dan akhirnya bertemulah di Puskesmas 1 Umbul Harjo. Di sana memiliki pengenaan biaya yang sangat murah, jadi tes surat kesehatan bebas narkoba dan juga tes kesehatan ini kurang dari Rp100.000. Akan jauh berbeda kalau misalnya tesnya di RSUD. Nah, kalau di rumah sakit biasanya untuk biayanya jauh lebih mahal. Nah, untuk pengenaan dari tes TBC ini kalian juga bisa tes untuk di RSUD. Ini saya sarankan ke RSUD karena memang rekomendasinya adalah di bawah naungan pemerintah daerah. Nah, untuk biayanya sendiri ini sangat berbeda ya atau bervariasi tergantung dengan kelengkapan dari alat yang digunakan serta jenis tes dari TBC itu meliputi apa aja. Nah, ini biasanya berpengaruh terhadap pengenaan biayanya itu sendiri. Jadi lebih baik sebelum melakukan tes dari tes TBC, kalau memang ingin ke luar negeri, dan juga tes kesehatan atau SKBN, ini melakukan mini riset kecil-kecilan, mencari di website, atau juga bisa datang ke lokasi RSUD maupun juga puskesmas terdekat. Nah, pada intinya untuk tesnya ini bebas ya. Kalau teman-teman misal domisilinya memang di Yogyakarta, kemudian ingin tesnya di Bandung, boleh. Jadi dibebaskan. Yang penting adalah surat tersebut berasal dari lembaga kesehatan yang memang di bawah naungan pemerintah daerah. Nah, biaya yang ketiga yang perlu disiapkan adalah biaya yang digunakan untuk legalisir atau terjemah dari transkrip nilai dan juga ijazah asli. Biasanya kedua berkas ini diperlukan ketika kamu mendaftar ke luar negeri. Nah, untuk budgetnya sendiri saya cek sekitar antara 50 sampai dengan 300.000. Nah, biaya yang keempat yang diperlukan adalah biaya yang digunakan untuk keperluan akomodasi, transportasi, mengumpulkan berkas, dan juga mengikuti sejumlah seleksi. Nah, mengingat nih teman-teman bahwa berkas yang harus disiapkan untuk mendaftar beasiswa sekaligus juga kampus ini kan sangat banyak sekali. Otomatis kita sangat
sangat dimungkinkan banget untuk wirawiri, artinya kita harus mobile ke sana kemari untuk bisa mendapatkan berkas yang kita perlukan. Nah, otomatis karena kita pergi-pergi seperti ini, kita butuh juga nih dana. Apalagi kalau memang teman-teman ini lokasi daerahnya atau domisilinya ini jauh, karena berkas-berkas tertentu biasanya membutuhkan misalnya tanda tangan dari kepala desa, kemudian surat rekomendasi, kemudian surat dari asal sukunya dan lain sebagainya. Ya, intinya berkas-berkas yang sulit didapat biasanya ini akan membutuhkan waktu dan juga tenaga. Nah, makanya perlu antisipasi dana. Nah, karena memang setiap orang tentu berbeda-beda ya untuk variasi berapa jumlah dananya, maka kali ini aku anggarkan untuk biaya yang diperlukan atau dipersiapkan misalnya untuk jarak 340 km atau juga mungkin bisa ditempuh dengan kendaraan motor atau juga kereta. Kemungkinan besar adalah sekitar 2 juta untuk mobile mengumpulkan berkas sekaligus juga mengikuti sejumlah seleksi. Nah, akan berbeda ya ini catatannya kalau misalkan teman-teman memang untuk mobilenya pergi-pergi ke rumah kemudian kembali lagi, intinya PP seperti itu, memang harus menggunakan pesawat, ini beda lagi. Jadi kalian bisa menyesuaikannya sendiri. Intinya tanpa penggunaan pesawat ini kita anggarkan misalnya adalah 2 juta. Nah, biaya yang kelima adalah biaya yang digunakan untuk mengikuti pelatihan yang diberikan dari lembaga beasiswa. Nah, biasanya ini diberikan kepada calon awardee. Nah, kali ini aku contohkan LPDP. Biasanya LPDP ini ada yang namanya PK atau persiapan keberangkatan. Nah, di dalamnya biasanya kita akan membutuhkan waktu selama 5 hari dan juga 1 hari tambahan. Nah, untuk 5 hari ini kita akan diisi mengenai segala hal yang bersangkut paut dengan beasiswa, termasuk juga pendidikan karakter, kemudian penambahan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, mengingat teman-teman untuk kegiatan PK ini memang ditentukan LPDP terkait dengan lokasinya, maka perlu dong yang namanya biaya, dan biaya ini di luar penanggungan dari LPDP karena kita belum sah sebagai penerima beasiswa. Nah, sepengalaman aku nih untuk biayanya sekitar 1.500.000. Kisaran 500.000 itu untuk kegiatan. Jadi, dalam kegiatan PK itu ada pengusulan atau rencana dari kelompok kita sekitar 150 orang untuk mengadakan segala kegiatan selama 5 hari tersebut. Nah, semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan bersama ini ditanggung oleh kelompok kita. Nah, otomatis kita ada iuran kecil sekitar 500.000 itu paling maksimal. Nah, selanjutnya untuk akomodasinya, transportasinya, atau menginap di hotel sebelum hari H dan juga ketika pulang, ini biasanya membutuhkan juga yang namanya dana. Otomatis kita harus menganggarkan juga. Nah, kenapa tadi 1,5 juta adalah anggaran yang cukup menurut saya untuk bisa digunakan sebagai persiapan dari PK atau persiapan keberangkatan. Biaya yang perlu disiapkan juga adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan yang namanya LOE dari kampus tujuan. Jadi LOE adalah surat pernyataan diterima dari kampus tujuan bahwa pendaftar diterima sebagai mahasiswa. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di link di atas ya. Nah, selanjutnya hal yang perlu teman-teman tahu bahwa adanya LOE ketika mendaftar beasiswa ini menjadi nilai plus, artinya kita memberikan kepastian, kemudian posisi kita jauh lebih terjamin. Pada intinya banyak sekali nilai plus-plusnya. Nah, berkaitan dengan mendapatkan LOE teman-teman, otomatis kita harus mendaftar dulu nih ke kampus tujuan mengikuti segala seleksinya. Nah, biaya yang pertama yang digunakan untuk keperluan mendaftar kampus adalah biaya pendaftaran. Nah, untuk universitas di dalam negeri ini berbeda-beda. Ada yang mengenakan biaya sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta. Nah, ini sangat variatif sekali. Kalian bisa mengecek langsung ke kampus tujuan kalian kira-kira berapa biaya yang diperlukan. Nah, untuk kampus di luar negeri ini kisaran antara 1 sampai dengan 1,6 juta. Ini sepengalaman dari teman-teman saya yang kemarin mengikuti serangkaian pengayaan bahasa dan meminta reimburse terkait dengan pendaftaran ke kampus tujuan di luar negeri. Nah, selain itu teman-teman, untuk mendapatkan LOE tidak cukup dengan membayar dari biaya pendaftaran atau biasa kita kenal application fee. Nah, untuk selanjutnya kita butuh mengumpulkan berkas, kemudian scan berkas atau juga melakukan print berkas dan lain sebagainya. Nah, kita butuh nih yang namanya dana juga terkait dengan hal itu. Nah, sebagai sampelnya saya contohkan aja misalnya kalau mendaftar ke Universitas Gadjah Mada. Untuk mendaftar ke Universitas Gadjah Mada, pertama kita harus membayar biaya pendaftaran sekitar antara 500 sampai dengan 1 juta tergantung dengan prodi tujuan kita mau kemana. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk PAPS UGM atau TPA. Biaya untuk mendaftar PAPS
UGM sendiri ini adalah Rp200.000. Nah, sedangkan untuk sertifikat bahasa Inggrisnya kita butuh TOEFL ITP atau juga ASEP UGM. Kalau menggunakan ASEP UGM kita butuh dana sekitar Rp150.000. Nah, untuk selanjutnya adalah biaya untuk keperluan ngeprint, kemudian keperluan untuk scan dan lain sebagainya. Kita anggarkan aja misalnya Rp100.000. Nah, untuk syarat opsionalnya juga ada surat kesehatan. Nah, ini anggarannya kita samakan dengan anggaran beasiswa. Kalau misal mendaftarnya bersamaan nih dengan pendaftaran beasiswa, mungkin untuk pengeluaran dari biaya surat kesehatan ini hanya sekali aja. Nah, untuk surat kesehatan ya sekitar mungkin 20 sampai dengan Rp100.000. Jadi kalian bisa menghitung sendiri kira-kira dari sekian banyak penjelasanku pengeluaran kalian ada di mana saja. Nah, itu silahkan kalian tulis dan juga kalian jumlahkan sendiri supaya bisa mengetahui kira-kira berapa nih besaran biaya yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar kampus sekaligus juga mendaftar beasiswa. Nah, sekian teman-teman informasi yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat dan juga memberikan pencerahan. Dan jangan lupa, kalau teman-teman merasa kalau konten ini bermanfaat, silahkan kalian subscribe dan juga share ke teman kamu lainnya. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan loncengnya supaya ketika aku membahas mengenai beasiswa maupun juga mengenai perkuliahan, kamu bisa menjadi orang pertama untuk melihatnya. Sekian yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa.